Ya, kasus ini memang eh, sangat menyita perhatian masyarakat ya, karena itu dimulai dari adanya dugaan terhadap informasi bahwa eh, ijazah palsu yang digunakan atau dimiliki oleh Pak Jokowi itu kalau nggak salah di tahun 2023, 22 ya kalau nggak salah. Jadi yang sekarang lebih menarik perhatian lagi karena akibat adanya uh, pihak pihak yang mendengungkan bahwa sampai adanya gugatan kalau nggak salah itu juga ijazah palsu tersebut, Pak Jokowi kayaknya melakukan serangan balik dengan melaporkan beberapa orang itu yang laporannya telah diterima oleh Polda Metro. Itu yang menurut saya mengenai ijazah itu ya. Karena sekarang ada seolah-olah Pak Jokowi diserang dengan ijazah dan Pak Jokowi sekarang juga menggunakan haknya untuk melakukan pelaporan terhadap orang-orang yang secara keras mungkin menuduhkan dia menggunakan ijazah palsu. Ya kalau secara uh, kita punya kewenangan hak asasi kita secara warga negara Indonesia, yaitu sangat dibolehkan atau fine-fine saja ya, karena memang itu adalah merupakan hak individu yang dimiliki apabila dia merasa itu tidak benar atau itu merupakan pencemaran terhadap dirinya. Ya, saya memahami juga sebenarnya upaya dari Pak Roy Suryo dan timnya itu mungkin ya pemikiran saya mengenai momen dia nggak pikirkan ya, tapi upaya mereka ini mau membuktikan bahwa uh, ada yang aneh di dalam pendapat mereka mengenai ijazah itu gitu loh ya, karena mereka pun juga mungkin tidak ujuk-ujuk tanpa dasar, mungkin mereka juga tidak hantam kromo ya, mungkin mempunyai juga analisa atau metode-metode, termasuk juga mereka pun juga mungkin sudah meriset orang-orang yang di zaman atau di waktu itu dianggap pernah berkuliah atau pernah memiliki kesamaan waktu yang bisa dijadikan dasar bahwa itu tidak pernah terjadi. Gitu. Ya, kalau mengenai kepada teori penyidikan, ya pasti penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap layak untuk memproses penyelidikan menjadi penyidikan. Dan itu mungkin kalau dari informasinya sudah ke tingkat penyidikan. Nah, kalau ditanya ke tingkat penyidikan berarti prosesnya ada hal yang sangat menguatkan keyakinan sebagai penyidik bahwa perkara ini memang memiliki unsur yang pasti memiliki pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga perkara ini terus berproses. Nah, yang terjadi kan adanya bukan gelar perkara di Mabes kalau menurut saya, tapi itu adalah gelar perkara di Wasidik ya, kalau nggak salah di Wasidik Mabes Polri atas komplain dari pihak Pak Roy Suryo dan teman-temannya yang melaporkan penyidik. Jadi itu adalah proses apakah penyidikan yang dilakukan Polda Metro itu berjalan atau sesuai nggak dengan prosedur sebagaimana perkap dari kepolisian gitu loh, peraturan kepolisian ya maksudnya saya ya. Kalau menurut abang wajar nggak, ada nggak undang-undang yang menerapkan bahwa ketika orang dipermasalahkan dengan ijazah dia berhak untuk tidak memperlihatkan ijazah tersebut? Ya itu kan
mengenai memperlihatkan uh, barang sesuatu yang milik pribadi itu hak asasi, sama dengan bentuknya saya memperlihatkan KTP saya atau kartu keluarga saya, termasuk juga sertifikat rumah saya, gitu loh. Nah, kecuali hal itu memang akan saya gunakan untuk umpamanya menuntut orang, umpamanya sertifikat saya harus tunjukkan karena saya pemilik lokasi itu, lahan itu, gitu loh. Tapi didudukin orang, ya berarti harus saya gunakan. Nah, tapi kalau orang lain yang mengatakan, itu di rumah lu, tanah gua, lu tunjukin sertifikat lu, itu kan jangan dibalik, gitu loh. Jadi seolah-olah, loh, rumah-rumah yang saya dudukin, gitu loh ya. Tiba-tiba ada orang mengatakan, itu adalah rumah saya. Kamu tunjukkan sertifikatmu bahwa itu rumahmu. Lu harusnya kan, itu adalah sertifikat tanah saya berdasarkan sertifikat ini. Kamu mendudukinya bukan sertifikat kamu, itu pasti kan gitu nih. Nah, barulah di situ kita yang mengklaim, kita yang menunjukkan, gitu loh. Jadi bukan dibalik. Jadi seolah-olah saya besok-besok bisa menuntut orang lain. Itu ya, jenderal itu mungkin dia menggunakan ijazah palsu. Saya punya analisa begini-begini. Dia tahun sekian. Kalau dia mau bukan ijazah palsu, tunjukkan ijazahnya kepada kita. Loh, kok jadi kepentingan semua orang menjadi akan bisa dibilang chaos atau terjolimi nanti. Semua orang bisa menuntut orang lain untuk menunjukkan ijazahnya. Itu repot juga, Pak. Betul. Kan kemarin Rasulullah pernah sempat dipanggil penyidik Polda Metro Jaya, daerah absen Bang tidak hadir. Sampai akhirnya Barreskrim menggelar perkara yang dilaporkan Rasulullah. Apakah ada indikasi nanti Rasulullah itu ketika tahap penyidikan sudah naik, Bang? Akankah mereka akan jadi tersangka atau seperti apa kalau menurut analisa hukum, Bang? Ya, kalau berdasarkan ketentuan perkap kepolisian, ya pasti mereka harus melakukan gelar perkara terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah tadi tahap pertamanya dari penyelidikan kepada penyidikan, ya, apakah mereka sudah yakin ini bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Habis itu pihak penyidik mungkin akan menggelarkan lagi untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti sudah jelas bahwa yang dituduhkan dalam laporan itu ada tersangka yang sudah dapat ditentukan nama-namanya di sana, gitu. Harapan Bang ketika kasus ini terakhir mungkin kasus ini mencuat sampai begitu ramainya, Bang. Dan presiden kita dipermasalahan terkait ijazah. Harapan Bang seperti apa sebagai praktisi hukum yang memang ini ada kaitan hukum terkait ijazah? Ya, memang kalau dilihat dari permasalahan ini kan, kalau saya boleh simpulkan ya, ini kan diawali ketidakpuasan juga dari masyarakat di Indonesia ini. Awalnya adalah pemilu yang memang sampai sekarang masih belum bisa diterima banyak pihak, yaitu adanya putusan MK kemarin kan gitu nih. Sehingga ini terus berkembang dikarenakan ya poin utamanya waktu itu dianggap peran Pak Jokowi, kan dianggapnya begitu ya, peran Pak Jokowi untuk memuluskan anaknya menjadi wapres saat ini kan gitu nih. Dan ini akan menjadi terus ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan ini. Nah, itu yang menurut saya titiknya, sehingga kejadian itu memicu para pihak menggali apa yang bisa digali, bisa menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini juga selain daripada MK itu juga ada kesalahan-kesalahan lain, yaitu ijazah palsu itu. Nah, dari sini kondisinya ya kita sebagai praktisi kan hanya melihat
apakah ini ada pelanggaran hukum atau tidak dari prosesnya. Kalau dari proses yang dilaporkan Pak Jokowi, ya pencemaran, bukan bicara ijazah palsu, itu berbeda. Ijazah palsu itu yang digaungkan oleh Roy Suryo CS, gitu loh. Sementara mengenai pencemaran yang diadukan Pak Jokowi terhadap Suryo CS ini adalah hal yang berbeda, sehingga ya kita harus melihatnya secara jernih, secara utuh, jangan digabung-gabungkan gitu loh kalau lihat kondisi ini. Tapi ya harapannya ya nanti di persidangan bisa kelihatan apakah memang dalil-dalil mereka mengatakan, oh saya bukan pencemaran. Bisa saja Pak Roy Suryo CS itu, saya bukan pencemaran, kalau memang bisa terbukti dari analisa mereka ya, dan mungkin dikuatkan oleh satu lembaga, ya lembaga ini ada bisa juga lab krim atau dari penyidikan yang memang bisa mengkonfirmasi bahwa ijazah itu adalah tidak asli atau palsu. Tapi kan itu haknya Pak Jokowi mau menyerahkan apa tidak, ya gitu loh. Nah, atau dari pihak universitas sendiri bisa mengeluarkan statement bahwa ijazah yang memang nomornya digunakan atau ijazah terbitan tahun sekian atau memang ijazah yang ini adalah bukan ijazah yang terbit untuk nama tertentu, umpamanya gitu loh. Ijazah itu terbitnya untuk nama yang ini umpamanya, atau fotonya yang ini, atau memang orangnya yang ini. Ya, berarti laporannya Pak Roy Suryo CS itu menjadi tidak pencemaran, gitu loh. Ya tergantung kondisinya nanti.